Nah, sahabat dua mata ya, seperti janji kita tadi, kita akan mencoba mencari tahu dan mungkin kita minta penjelasan ya mengenai masalah pusaka yang selalu dibuat untuk kirap ya di saat acara Ruah Dusun Jatisumber. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwa yang berhak menjelaskan itu semua adalah beliau dengan Mbah tah Ki gimana ini? Ki ya yang cocoknya. Ki Bathara Bumi ya. Nah, monggo dijelaskan mengenai masalah pusaka yang dibuat kirap itu gimana? Rayu kang tinemu bondo kang tinabuh senedya napa ingkang digegayu. Amin. Rayu dumateng para sekanak kadang sedaya mengawali dari sebuah prosesi kirap budaya yang menjadi tradisi yang sudah terjadi bertahun-tahun khususnya di Dusun Jatisumber. Begini, awal mula ya, ini kita mendapatkan, dulunya susah kita mendapat sebuah data otentik yang bertuliskan atau secara teks tentang Jatisumber. Setelah kita punya koneksi atau teman yang berada, dan semua catatan itu ada di Belanda. Jadi ini realita bahwa di Dusun Jatisumber itu sudah ada kirap atau ruah dusun sejak tahun yang ditulis oleh Belanda ini tahun 1901 sesuai data yang pernah saya pegang. Nah, apa saja prosesi dari sebuah ruah dusun itu? Salah satunya adalah dengan adanya barian ya. Nah, kalau di sini namanya barian, mungkin kalau di tempatnya Gus Lul itu jadinya baraan atau buraan. Nah, buraan berkah istilahnya. Nah, kalau di sini itu namanya barian ya. Dulu masyarakat di sini itu bukti dari sebuah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, antara hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan semesta. Jadi perlu digarisbawahi. Di sini ada pusaka yang memang dikirap dalam acara event Ruah Dusun itu. Kenapa yang dikirap ini adalah sebuah tombak. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya tombak itu filosofnya adalah pembedah jalan. Nah, apa sih yang terkandung di dalam tombak itu sendiri, makna daripada tombak itu? Kenapa tombak itu harus di depan? Kenapa tombak enggak di belakang? Itu menunjukkan bahwa seolah-olah mengingatkan bahwa kita itu harus kenal leluhur kita. Nah, kenal orang tua kita, kenal mbah buyut kita dahulu. Maka jadi orang Indonesia itu harus kenalilah leluhur, maka kamu akan kenal jati dirimu. Nah, itu pesan yang disampaikan melalui sebuah tombak. Nah, perjalanan harus ada yang membuka jalan. Kudune ana sing mbabati kan. Kenapa kok gak arit? Nah, dan lain sebagainya. Kenapa harus mata tombak? Karena harus tajam memandang ke depan dalam sebuah berkebudayaan dan menguri-nguri melestarikan sebuah adat yang ada di desa gitu. Itu sebagian kecil yang bisa saya jelaskan. Terus ini katanya nih ya, katanya saya sendiri kan belum tahu kebenarannya itu gimana. Itu sebelum maaf ya kalau saya boleh lancang nih. Sebelum membuka pusaka tersebut itu ada ritual-ritual khusus atau proses yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum membuka tabir yang ada di pusaka tersebut. Apa itu benar? Ya memang sebagai manusia ya, kita hidup di antara dua alam. Nah, harus ada sesuatu yang memang istilahnya kita itu minta izin dulu. Nah, hubungan manusia dengan yang tidak kasat mata, ada ritual khusus. Kalau memang ada di bulan Suro sih sebenarnya untuk jamasan itu. Apa sih jamasan itu? Kan membersihkan pusaka daripada kerak-kerak itu.
Begitu, ada sedikit ya nanti ritual untuk memohon izin kepada Danyang desa ini supaya apa yang akan kita bedah malam ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, kalau boleh kita langsung lakukan proses ritualnya itu boleh nggak kira-kira? Monggo, Monggo. kita lakukan. Nah, sahabat Dua Mata, kita akan melakukan sebuah ritual atau prosesi untuk membuka sebuah pusaka yang memang pusaka ini memang salah satu benda yang penuh dengan sisi mistisnya juga, terus filosofinya juga, sejarahnya juga. Maka perlu adanya tata cara tertentu untuk membuka suatu pusaka. Nah, untuk itu saya persilahkan untuk Ki Bathara Bumi untuk melakukan prosesi tersebut ya. Terus saksikan ya tayangannya, monggo. Nah, kita juga ingin tahu bagaimana prosesi untuk membuka sebuah pusaka ya. Sedulur-sedulur, perlu kita ketahui biasanya kenapa di dalam sebuah pusaka ini kita selalu ada setangkai melati yang kita ronce kan ya misalnya. Tujuannya itu apa? Dari bunga melati yang hari ini akan menetralisir aura yang negatif yang ada di pusaka itu, agar energi negatif ini tidak sampai kena ke kita atau saudara-saudara kita yang lain apabila kita melakukan sebuah kirap pusaka. Itu tata cara ritual untuk persiapan kirap. Itu kembali ya. Untuk menutup sebuah pusaka dengan warangkanya itu kita gunakan tangan kiri, itu tangan kanan. Itu tandanya bahwa kita itu menghormati kepada beliau-beliaunya yang dulu pernah membuat pusaka ini. Kalau di Jati Sumber itu terkenal dengan empunya yang dari Majapahit atau Empu Supo. Itu. Terus kalau boleh tahu nama pusaka ini sendiri itu apa? Ini pusaka namanya Tunggul Wulung Mego. Tunggul Wulung Mego. Artinya memayungi dan mengayomi untuk masyarakat Khususnya Jati Sumber dan seluruh NKRI khususnya. Nah, sebelum ditutup kembali, mungkin saya coba ya, saya ingin membuktikan dari sisi energi yang ada di dalam tombak ini, mungkin dengan memakai beberapa mediator lah, bukan saya sendiri, untuk membuktikan memang energi yang ada di tombak ini memang begitu besar atau gimana. Nanti bisa dirasakan oleh mediator kita. Boleh nggak? Monggo silakan dicoba. Siapapun boleh lah. Coba.
bergantian atau bersama-sama juga boleh ya. Untuk membuktikan saja. Monggo. Cak Ibut nggak bisa. Berarti itu posisinya gini Gus. Ya. Nah. Itu Bang. Untuk merasakan ya energi yang ada di dalam tombak ini gitu. Terus jelaskan menurut apa yang sampean rasakan. Nah mungkin nanti bisa dipegang, bisa atau jarak ada jarak lah gitu. Nanti mungkin yang dirasakan apa itu coba ntar jelaskan gitu. Oke? Nah mungkin agak didekatkan sedikit lah. Gini. Iya. Ya. Coba tangan kalian ya. Rasakan ya. Apa yang dirasakan. Cuman juga tawangnya nggak apa-apa. Jangan dipegang jaraknya. Fokus ya. Coba serap energi yang ada di sini ya. Fokus ya. Serap ya. Ajak dilawan ya, jangan dilawan ya. Tuh nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo. Kurang fokus. Nggak usah dilawan maksudnya. Nggak apa-apa. Beliau ingin anu kan ya. Masih Lah ya nggak apa-apa, berinteraksi, heeh. Nggak apa-apa. Ayo coba.
Ya sahabat, mungkin kita akan menanyakan ya apa yang dirasakan oleh mereka berdua. Ya, kita rasakan energi apa, mungkin bisa dijelaskan ya. Biar mereka yang menjelaskan. Ya. Karena kita mencoba untuk berinteraksi ya melalui, mungkin saya tadi memaksa mediator kita untuk mensinkronkan ya, tapi dia menolak. Nah, karena mungkin dia ada rasa takut, was-was, maksudnya rasa takut ya, karena setiap kita melakukan proses mediumisasi seperti biasanya itu, dikala dia memang membuka salah satu bagian dari cakra dia, itu bisa masuk. Tapi ketika dia melawan atau menolak, otomatis cakranya tertutup. Nah, kita langsung aja. Yang dirasakan apa? Seperti ada kayak getaran, kayak kesetrum aliran listrik gitu. Lebih dispesifikasikan, itu sebuah getaran itu seperti ada vibrasi gitu dah. Iya. Terus cuman getaran ya. Getaran kayak strum. Strum. Ya. Kayak ketika kita terkena strum aliran listrik gitu ya. Cuman mungkin tegangannya nggak terlalu besar gitu ya. Itu. Terus sampean Seperti diserap. Diserap. Oh, energi sampean diserap gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Eko. Maksudnya diserap nih. Kalau nggak getaran itu wis wajar lah, setiap pusaka pasti ada getaran. Tapi kalau masalah energi dia itu malah bisa habis ketika diteruskan itu. Kayak apa ya? Terserap ya? Tersedot, terserap ya, benar ya. Itu gimana? Begini, tubuh manusia itu punya dua sisi energi ya. Ada energi positif, ada energi negatif. Nah, kalau kita ketahui bahwa pusaka ini dibuat dari bahan yang luar biasa dengan penempaan dan ritual yang sangat luar biasa. Nah, itu. Jadi kemungkinan nanti saudara kita tadi itu, yaitu karena semakin melawan dia akan semakin tersedot oleh energi yang ada di dalam pusaka itu tadi. Jadi intinya kita kurang pasrah gitu, kurang sumeleh. Andai kata pasrah dan sumeleh, maka kita bisa berinteraksi dan lebih tahu, menggali lebih dalam lagi tentang pusaka itu tadi itu. Nah, itu sahabat dua mata. Tapi ini mungkin ya baru pertama ini saya mungkin mengungkap salah satu apa ya, mungkin bisa dikatakan itu sebuah sosok yang ada di dalam sebuah pusaka. Itu terlihat seorang kesatria, kalau saya boleh katakan seperti itu. Seorang kesatria ya, yang namanya kesatria pasti dia gagah, tampan. Itu lebih jelasnya saya sendiri kurang tahu, masalahnya itu mungkin rananya ini daerah Jatisumber sendiri. Itu sosoknya itu siapa itu ya, sosoknya itu siapa nggak tahu saya, tapi tadi sempat berinteraksi sedikit masalah sosok kesatria itu. Mungkin Ki Bathara bisa menjelaskan. Seperti kita ketahui bahwasanya kalau kita menurut sebuah histori atau sejarah sesuai pemetaan yang ada di beberapa yang ditulis oleh Tom Paires, bahwasanya Jatisumber ini masuk lingkungan kasatrian atau kaprawiran. Dan di situ ada yang namanya tempat dinas Gajah Mada. Lah, kita ketahui bahwa Gajah Mada itu Mahapatri yang luar biasa. Tentu saja beliau membawai perwira-perwira atau kasatria yang siap
membela tanah bumi Majapahit. Itu sahabat ya. Mungkin apa ini? Oh, ada salah satu tim kita yang mencoba memvisualisasikan ya, Mas, memvisualisasikan. Tapi kayaknya ini nah ini loh maksudnya, ini siapa ini? Nih sahabatnya, dari tim kita tadi ya, ada yang mencoba memvisualisasikan ya, sebuah sosok nih, seseorang. Iya, Ksatria itu. Ini mungkin kita ya tidak etis lah kalau kita yang menjelaskan kan ya, karena kita kan hanya tamu gitu ya, tamu tak diundang juga parah ini. Harusnya ini harus ada yang bisa menjelaskan lebih detail tentang sosok ini. Pasti nggak mungkin nggak tahu, nggak, ya kan, yang ya sebagai tuan rumah. Bisa jelaskan ini? Ini ya luar biasa dari gambaran sebuah visualisasi yang digambar melalui oret-oretan meskipun hitam di atas putih ini ya. Hitam di atas putih tapi mempunyai makna yang luar biasa. Kenapa disebut Ksatria? Saya tadi bilang ini hanya visualisasi yang separuh. Kalau raja ini tidak seperti ini. Nah, karena cara berpakaian akan lebih lengkap. Nah, kalau kita lihat di sini cuma hanya memakai kelat bau. Kelat bau itu di sini itu ada dua fungsi. Iya. Satu bisa untuk makanya dibuat dari emas dan perunggu dan perak ya. Tujuannya nanti kalau kita berperang ini bisa sebagai tameng juga itu. Sebagai pelindung, Nah, perisai itu lah. perisai untuk diri itu agar tidak sampai terluka. Nah, kalau saya lihat ini ya, menurut versi saya ini. Iya. Nah, ini sosok seorang Ksatria atau Kaprawiran. Nah, seperti yang tadi saya ulas bahwa di Jatisumber itu memang daerah Ksatria, makanya jiwanya banyak yang memberontak di sini. Ya, bumi Ksatria seperti itu, sesuai yang ada di peta yang ditulis oleh Mbak Eres. Nah ini bisa diperlihatkan ya, ya dekatkan nih, udah ya. Nah itu di pintu tengah itu, ini kayaknya agak gimana gitu. Bayangkara ini. Bisa juga Dharma Putra. Karena kalau kita lihat ya di dalam area atau tempat ini itu ada beberapa pusaka yang memang dari ada yang dari Singasari dan ada yang dari Majapahit. Nah, seperti kita ketahui bahwa leluhur kita dari Singasari itu pejuang yang sangat luar biasa. Kemudian diteruskan oleh Mahapati Gajah Mada untuk menaklukkan Nusantara itu, atau mempersatukan, lebih tepatnya mempersatukan dari Nusantara itu. Jiwa pejuangnya sangat kuat sekali. Nah, tadi juga ada yang memvisualisasikan lagi ya, dua orang ya. Wah, itu Ini mungkin yang memvisualisasikan harus tanggung jawab nih, maksudnya apa ini? Gimana ini? Dari gambaran mana? Ini terlihat di arah mana ini tempatnya? Posisinya di mana ini? Yang mana, Gus? Ini beda tempat gitu ya? Yang ini tadi hanya sekelebat. Lewat gitu. Ya, sekelebat saja. Terus kalau yang ini tadi ada di depan sekelebat saja. Cuma visualnya kurang detail yang perempuan karena keterbatasan menggambar perempuan. Tapi bisa dijelaskan secara apa ya? Secara anulah. Ini gini, ini kan kemben belum ya kemben. Kemben. Iya, Kemben atau maaf ya kalau tidak ada. Ini ada kayak gininya itu. Enggak, maksudnya yang penting kembenan gitu Iya. ya. Terus ini Ya itu pakai jari gitu. Ini selendangnya. mungkin dari pandangan atau pengalaman dari tuan rumah sendiri, Nah, pernah nggak melihat
sosok-sosok yang divisualisasikan oleh teman-teman Dua Mata. Monggo bedah ini. Pasti. Jadi kalau menurut visualisasi dari sahabat-sahabat tim Dua Mata ini, apa yang digambarkan ini karena memang di sini itu ada beberapa pusaka memang yang ada di sini. Jadi mungkin di antara apa yang divisualisasikan ini mungkin ada di antara yang pusaka yang di dalam. Jadi sosok yang ada di dalam itu adalah apa Satrio Pinandito kalau saya waktu itu saya ketahui itu seperti itu. Jadi ya bisa jadi setiap orang dikala apa berganti baju apa seperti saya sendiri atau Gus Dur saat-saat tertentu bisa berpakaian sebagai seorang kesatria saat dinas, saat tertentu bisa berpakaian apa waktu munajat itu bisa berpakaian apa seorang resi dan sebagainya. Itu kalau menurut saya. Jadi bisa jadi itu diantara beberapa pusaka yang ada di dalam itu Gus. Tapi kira-kira pernah enggak panjenengan itu melihat sosok-sosok beliau, entah itu secara langsung bahasanya atau bisa juga mungkin dari pas waktu mimpi atau gimana? Iya, kalau apa namanya sosok ini yang ada di pusaka yang di dalam kayaknya Gus. Jadi memang itu seorang kesatria. Bahkan saya seakan-akan waktu setelah mendapatkan apa pusaka itu, saya masuk ke dimensi apa namanya masa lalu. Jadi seakan-akan saya itu berperan sebagai seorang kesatria. Jadi pakai itu jadi bahkan melakukan sebuah apa ini pertempuran. Pertempuran itu saya merasa seperti itu sahabat saya sendiri. Bahkan yang saya lawan saat itu ini apa mempunyai kesaktian yang luar biasa. Saya hantam dengan tombak itu sampai tombak itu mengenai dadanya itu tidak apa-apa. Karena memang itu adalah sebuah tugas. Jadi waktu itu terjadi pertempuran dan apa ini lewat mimpi ya waktu itu. Beliaunya saya kalahkan, saya pangku tapi saya tangisi. Saya tangisi itu kok sampai kejadi koyok ngene gitu loh. Padahal ini kan dulurku dewe gitu loh. Jadi kayaknya dekat sungai gitu. Jadi saya pakai kalak bau terus ya seorang kesatria Majapahit kayak seakan-akan seperti itu. Jadi saya sampai terbangun itu sampai masih menangis gitu loh. Jadi apa itu yang pernah saya itu kan. Jadi ya pakaian seperti ini gitu. Jadi ada iya. Terus kalau sosok wanitanya itu pernah enggak? Sosok wanita ini memang ada beberapa yang mungkin ada tamu dan sebagainya ya dari beberapa pusaka ada kadang-kala bukan tidak ada memang ini tidak ada hubungannya antara si sosok perempuan dan sosok laki ini enggak ada hubungan. Iya kemungkinan gitu ya. Itu yang pengalaman lewat mimpi itu ada sebuah pusaka yang saya dapatkan itu pengalaman yang luar biasa. Jadi masuk dimensi masa lalu seakan-akan ya flashback seakan-akan sungguh-sungguh. Jadi saya bertempur sungguh. Jadi lama sekali saya apa sulit mengalahkan itu. Karena memang sangat tangguh. Tapi tetap saya kalahkan dengan pedang itu gitu. Cuman setelah saya kalahkan itu saya pangku, saya tangisin gitu loh. Saya tangisi itu kayak saudara sendiri gitu loh, kayak saudara sendiri itu. Jadi sampai saya terbangun tuh sampai tetap apa itu berkaca-kaca ya sedih iya itu ya. Jadi kayak kalau bahasanya itu lapo sih sampai koyok ngene iki ngono lho kayak getun gitu loh ya. Kok sampai terjadi kayak gini tuh loh, kenapa gitu loh. Wong kita ini saudara gitu loh. Itu yang pernah saya alami itu. Tuh. Nah, ya itu tapi lewat mimpi Gus itu. Tapi begitu terbangun itu memang seakan-akan ya memang seperti nyata itu. Memang jadi malu ini. Enggak apa-apa. Bukan rahasia. Enggak. Yang jadi pertanyaan kan gini.
sosok wujud dari pusaka itu sendiri. Mungkin sahabat nanti yang agak penasaran gimana kan gitu. Intinya kan seperti itu, karena beliau kan mengungkap dari sisi yang ada di dalam pusakanya itu. Tapi sahabat juga bertanya-tanya, mana sih pusakanya itu kan gitu. Bener nggak sahabat ya? Nah, ya mungkin lain waktu, mungkin kalau diperkenankan oleh beliau, dan juga memang ada waktulah untuk menguak kembali tentang itu tadi, ya, misteri dari sebuah pusaka yang sekarang masih tersembunyi dan disembunyikan oleh si tuan rumah dengan alasan yang ya kita juga gak tahu alasannya. Nah, untuk itu mungkin ya apa tadi saya bingung juga ini mau ngomong apa tadi ya. Cuman diperlihatkan dari gambar enggak apa-apa. Ada pusaka, cuman ada dari foto gitu Oh aja, gitu, bocorannya seperti itu sahabat ya. Tapi kalau memang sahabat dua mata ini pernah menyaksikan ya momen pas waktu acara ulang tahun Majapahit yang ke-725, 5 apa 6 ya kemarin? 26 ya. 726 ya. Itu pusakanya dibawa sendiri oleh beliau. Nah, kalau ingin tahu buka aja ya, pokoknya ulang tahun Majapahit 726 yang berada di Candi Brau. Pusakanya seperti itu wujudnya. Jadi kapan-kapan nanti kita tampilkan ya, kita tayangkan. Kalau saya sendiri sudah pernah melihatnya secara langsung ya. Mungkin tapi kan sahabat dua mata kan belum tahu gitu ya. Mboten ngonten. Ya begitulah kira-kira. Nah seperti itu ya sahabat dua mata, mungkin ya pertemuan kita pada malam hari ini kita akhiri dengan ucapan puji syukur atas kehadirat Tuhan semesta alam ya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa saling silaturahmi, akhirnya bisa bertukar wawasan, bertukar pengetahuan, karena pada dasarnya manusia itu intinya saling mengisi ya, tidak ada manusia itu sempurna seutuhnya, itu tidak ada, pasti ada sisi kekurangannya. Di saat salah satunya punya kelebihan, yang lain punya kekurangan. Makanya inti dari pertemuan kita sesama manusia ya tadi sudah dijelaskan oleh Ki Bathara Bumi adalah hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan makhluk-makhluk selain manusia. Bisa dikatakan itu adalah makhluk yang tak kasat mata. Nah gitu. Terus masalah mengenai sosok-sosok yang sudah divisualisasikan oleh teman-teman tadi ya, tim dua mata tadi, memang ini sebuah kenyataan yang mungkin terkadang tidak masuk oleh logika sahabat-sahabat dua mata dimanapun Anda berada. Karena apa? Di dalam setiap ajaran agama atau keyakinan itu pasti mempercayailah ya sosok-sosok seperti mereka ini. Beliau juga sama seperti kita, makhluk juga, makhluk ciptaan Tuhan. Ataupun yang diceritakan meskipun dalam mimpi, kita ketahui, buka kembali sejarah peradaban atau tatanan atau pelajaran keagamaan apapun, menyatakan bahwa manusia ketika tidur itu sebenarnya jiwanya itu kemana-mana. Jiwanya itu kemana-mana. Makanya roh sendiri itu terbagi beberapa bagian. Yang paling inti adalah roh yang dikatakan nyawa. Ketika roh inti itu sudah lepas, nah itu namanya sudah menghadap ke sang kuasa. Tapi kalau di saat tidur itu adalah salah satu bagian dari roh sendiri, atau bisa dikatakan itu sebuah jiwa. Jiwa yang bisa pergi kemana-mana, bisa pergi jauh ke dimensi masa lalu, bahkan bisa pergi jauh ke dimensi di masa yang akan datang. Nah untuk itu dalam tayangan ini mudah-mudahan ada sisi manfaat yang bisa kita ambil, sehingga bisa kita jadikan sebuah pembelajaran
untuk kedepannya kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Pencipta alam semesta, dan mudah-mudahan kehidupan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tayangan ini, percaya atau tidak, itu adalah hak sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Karena pada dasarnya setiap manusia itu memiliki cara pandang atau pemahaman yang berbeda. Untuk itu selalu ambil sisi hikmah dalam setiap perjalanan kami untuk mencapai dan menggapai kehidupan yang lebih indah dan lebih bahagia. Untuk itu terus saksikan tayangan kami hanya di Dua Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung tumati.